الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin ya rabbal alamin. Ikhwanul muslimin, khairul ummah wa thalabul ilmi rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, sore hari ini bahkan dari semenjak tadi siang ba'da zuhur kita telah sampai di sini, itu dalam rangka menunaikan apa yang menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dengan niat yang baik ini, thalabul ilmi, mudah-mudahan segala langkah dan tujuan serta niatnya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya melalui thalabul ilmi yang akan saya sampaikan itu tema jahat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya berbeda-beda, bermacam-macam karakter. Ada yang baik, ada yang jahat, tergantung dari manusia tersebut yang mempunyai sifat, yang mempunyai suatu pendirian dalam kehidupannya. Kalau dari semenjak ia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari semenjak kecil dia dididik oleh orang tuanya dengan kebaikan, maka sampai akhir hayatnya pun akan berbuat baik. Tetapi bila mana anak tersebut dalam kehidupannya, dalam lingkungannya, dalam pergaulannya, ada saja sifat-sifat yang namanya jahat tersebut, maka tersebut akan menjadi mengikuti apa yang menjadi pergaulan dalam kesehariannya. Sebagai contoh, saat ini di mana anak-anak seusia remaja yang seharusnya mereka mengenal siapa Tuhannya, siapa nabinya, bahkan apa agamanya, mereka terlena oleh keduniawian yang ada sekarang ini. Maka dari itulah sebagai orang tua hendaknya kita berhati-hati untuk mendidik keturunan kita untuk menjadi anak yang baik. Bahkan seorang penjahat pun tidak menginginkan anaknya menjadi penjahat. Sebagai contoh dan kisah nyata dalam keseharian di kehidupan tempat saya, dulunya ayahnya adalah seorang jahiliyah, ayahnya seorang pemabuk, ayahnya seorang penjahat. Tetapi sesudah dia berkeluarga, dengan izin Allah Subhanahu wa taala turun taufik hidayahnya, dia mempunyai keturunan, anaknya dididik, dimasukkan ke dalam pesantren. Dia berkata, biarkan aku dulu penjahat, tetapi keturunanku tidak jadi penjahat seperti aku. Itu inilah salah satu kisah nyata yang dialami sekarang ini
di kehidupan tempat kami. Dan syukur alhamdulillah beranjak lambat tahun anak tersebut yang dititipkan di salah satu pesantren saat ini pun sudah menjadi orang yang berguna di masyarakat tersebut. Dan keyakinan ayahnya yang mempunyai sifat baiknya inilah yang Allah tunjukkan kepada keturunannya. Inilah salah satu contoh bahwasanya orang jahat belum tentu jahat selamanya. Bila Allah sudah turunkan rahmat taufik hidayahnya di hatinya, maka Allah kembalikan kebaikan tersebut kepada dirinya, bahkan kepada siapapun, asalkan niat kita untuk merubah diri kita dari sifat jahat tersebut. Jangan kejahatan tersebut dibalas dengan kejahatan, karena api kalau melawan api akan semakin membesar. Jadilah kita sebagai air bila mana kita digunjing orang ataupun digibahin orang, gosip kalau nggak tahu ibadah. Yang namanya ghibah adalah suatu perkara yang sangat membahayakan, yang tidak menyelamatkan umat, tidak menyelamatkan manusia, yaitu di akhirat kelak. Inilah salah satu kejahatan yang datangnya dari lisan kita, terutama yang tidak dapat menyelamatkan bagi manusia, bukan saja selamat di alam barzakh, tentunya kita pun ingin mendapatkan keselamatan di yaumil akhir nanti. Jikalau salah satu kejahatan ini yang sering kita lakukan, maka celakalah hidup kita. Salah satu kejahatan tersebut yang dinamakan ghibah inilah yang tidak diterima salah satu amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kita berpuasa, tentu akibat ghibah inilah Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat pahala kebaikan puasa kita. Dalam suatu kisah di zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sebuah orang muslimah yang sedang berpuasa, tetapi ketika itu di hadapan Rasulullah kedua wanita tersebut menceritakan temannya yang lain, dan Rasulullah pun mendengar orang yang sedang berghibah tersebut. Maka Rasulullah berkata, "Wahai fulan bin fulan, kenapa engkau membicarakan orang lain dari teman tersebut? Apakah hari ini engkau berpuasa?" "Ya Rasulullah, benar kami berpuasa." "Engkau berpuasa, tetapi sesungguhnya engkau hanya dapat menahan lapar dan haus saja. Sesungguhnya pahala puasamu tersebut yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kau muntahkan, maka akan berbau busuk sebusuk bangkai manusia." Inilah salah satu kejahatan yang setiap hari saat ini ada di masyarakat kita, ada di lingkungan kita, akibat lisan. Maka pandai-pandailah gunakan lisan. Tajamnya silet masih bisa kita obati bila mengenai kulit kita, tetapi tajamnya mulut seseorang bisa melukai hati seseorang sampai dia pun meninggal dunia. Mudah-mudahan kita selalu orang yang diberikan amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik. Gunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang diberikan Allah dalam berbuat baik. Khairun nas tubaliman tola umruhu wa hasil amaluhu. Sebaik-baik manusia yang diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pandai menggunakan waktunya, wa hasil amaluhu, untuk selalu berbuat kebaikan kepada siapapun. Janganlah kejahatan dibalas dengan kejahatan. Ya, kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka akan menjadi runyam, ya tidak ada temu titiknya. Tapi bila kejahatan dibalas dengan kebaikan, insya Allah lambat laun akan menjadi baik. Seperti batu yang keras, bila ditetesi air, maka batu tersebut akan lunak, akan sedikit demi sedikit terkikis, yang besar menjadi kecil.
Ini saja untayan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada kebaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.